Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Reza Priamada, praktisi pasar modal. Ya, Mas Reza, apakah ini menjadi Ya, salah satu juga sinyal-sinyal positif? Tidak hanya di Amerika Serikat, di Indonesia pun kita menuju arah pemulihan ekonomi yang juga lebih cepat dari perkiraan. 13 bulan berturut-turut surplus perdagangan kita terjadi. Begitu, apakah ini lebih karena kemampuan atau keberhasilan pemerintah dalam menekan importasinya, atau memang kita berhasil memperkuat kinerja ekspor? saya melihat keduanya, Mas ya. Gitu. Oke, Jadi ketika impor itu mengalami peningkatan, biasanya kita berasumsi bahwa demand atau permintaan di masyarakat itu sudah mulai mengalami peningkatan gitu. Dan kita melihat memang sejumlah barang-barang yang digunakan oleh masyarakat itu kan memang lebih banyak impor ya, gitu. Entah itu kesehatan atau mungkin impor manufaktur dan sebagainya. ya, Tapi di sisi lain adanya pelonggaran kegiatan impor di sejumlah negara itu juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bisa melakukan ekspor ke sejumlah negara gitu. Nah, kalau kita lihat ekspor yang paling besar dari data yang ada itu adalah ekspor migas gitu. Nah, ini kan baik. aktivitas perdagangan migas di seluruh dunia itu kan sudah mulai pulih ya. Saya belum bisa katakan bahwa sudah normal 100%, tapi paling tidak sudah mulai ada gitu permintaan migas ke Indonesia. Nah, terus kemudian selain migas juga ada ekspor manufaktur. Nah, ekspor dari industri manufaktur ini juga sudah mulai terlihat kinerjanya, gitu kan. Baik itu dari otomotif, dari industri dasar dan sebagainya, itu juga sudah mulai dilakukan ekspor. Jadi saya pikir pelonggaran kebijakan impor di sebuah negara itu turut memberikan kinerja yang sangat positif buat Indonesia. Baik, apakah itu bisa menjadi sinyal juga bagi para investor pasar modal dalam menyikapi perbaikan kinerja ekspor, keberhasilan kita juga menekan importasi yang mungkin masih belum perlu begitu? Apakah ini bisa menyasar kepada emiten-emiten yang berbasis negara-negara tujuan ekspor ataupun berbasis kepada eksportasi ke luar negeri untuk produk-produk yang mereka pasarkan? Ya, kalau kita melihat dari satu sisi, yaitu dari sisi kinerja ekspor impor, ya kita bisa katakan bahwa ini adalah sentimen yang positif buat Oke, pasar. Gitu. Nah, ini bisa memberikan semacam sentimen baik buat sejumlah emiten yang memang melakukan kegiatan ekspornya ke sejumlah negara. Gitu. Entah baik. itu ekspor dari emiten di industri dasar, emiten di otomotif ataupun emiten di industri lainnya yang memang syarat dengan ekspor. Nah, Baik. tapi di sisi lain, kalau kita bicara mengenai sentimen di pasar, maka pasar itu tidak hanya melihat dari satu sisi sentimen, itu ada sentimen Oke. sentimen lain yang juga diperhatikan sehingga sentimen yang terjadi di pasar pun akan bergerak mix gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat kenapa pergerakan dari IHSG kalau kita lihat dari awal pekan sampai dengan hari Ya, ini itu pergerakannya boleh dikatakan fluktuatif ya gitu. Jadi betul. memang walaupun ada sentimen positif dari kinerja ekspor dari impor, tapi tidak serta-merta membuat IHSG mengalami kenaikan gitu. Bahkan kemarin banyak yang memperkirakan IHSG mengalami penurunan di bawah level 6.000. Nah, ini yang Wow. menjadi kekhawatiran kembali pelaku pasar. Yes, itu dia. Karena kita cermati saja pre-opening pagi ini indeks sudah mulai memerah begitu. Apakah pada saat opening market nanti masih akan melanjutkan pelemahan atau tidak? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Reza. Dan pemirsa.